Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kamu memandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nah penggalan hadis tadi tuh seperti tamparan keras buat aku pribadi gitu ya. Jadi biar kita ini lebih banyak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita pun lebih tawaduk dan rendah diri ya. Alhamdulillah, nah di video kali ini bersyukur banget ya Ira bisa menyapa teman-teman lagi, bisa share video dan memberikan informasi lagi, atau mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Nah di video kali ini Ira mau budgeting ya, jadi budgeting atau gajian bulan Februari. Nah, insya Allah ini hal baik ya, yang mungkin bisa teman-teman terapkan juga ya, yang mungkin belum memulai budgeting. Nah, ini pun aku sudah memulai budgeting ya. Pertama itu memang mulai aku catat seperti ini itu bulan Desember ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya budgeting seperti ini, terutama buat aku pribadi ya. Karena memang dengan mengatur seperti ini atau membudget, itu kita itu bisa memanage segala pengeluaran. Jadi memang kita bisa memprioritaskan mana yang lebih utama, mana yang sekunder maupun tersier gitu ya. Nah ini teman-teman, ini aku mau menghitung ya, jadi istilahnya my reward, jadi ini prestasi aku selama 2 bulan ini. Nah ini aku coba hitung dulu ya, jadi memang ini untuk semangat ya pastinya ya, untuk semangat aku agar bulan depan atau mungkin bulan ini itu bisa lebih memanage lagi, lebih bisa mengatur, jadi biar endingnya itu bisa menabung gitu ya teman-teman ya. Nah jujur aku tuh seneng banget ya teman-teman ya kalau masih ada sisa seperti ini. Jadi kayak merasa bangga gitu loh teman-teman. Bangga dalam arti apa? Dalam arti berarti aku selama 1 bulan ini aku bisa mengatur, bisa memanage, dan mungkin istilahnya tidak boros gitu ya. Nah ini teman-teman, ini hasil 2 bulan ya. Jadi aku tuh bisa menabung, istilahnya ada sisa itu 779.000 selama untuk 2 bulan ya. Nah lumayan banget kan ya teman-teman ya. Jadi nanti coba kita tabung dulu, kita kumpulkan dulu, paling tidak minimal 1 tahun gitu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung mulai aja yuk untuk budgetingnya. Oh iya, nah malah belum nyapa teman-teman semua ya. Nah gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semua dalam keadaan bahagia ya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan karunia rizki kepada kita, rizki yang halal, berkah, dan thoyyib. Amin. Nah teman-teman, kembali ya Ira mengingatkan. Nah jadi selalu ya ambil baiknya dan buang buruknya. Selalu berusaha husnudzon dengan orang lain, jangan suudzon dengan orang lain. Karena kita tidak tahu ya niat hati orang lain untuk istilahnya menyebarkan ilmu seperti ini atau menebar manfaat seperti ini. Nah bisa jadi dengan berbagi ilmu budgeting seperti ini, nah ini juga bermanfaat untuk orang lain ya. Siapa tahu juga diterapkan orang lain dan ternyata berguna untuk rumah tangga ataupun keluarga orang lain. Nah dengan demikian kan kita pun juga mendapatkan istilahnya kebaikan jariah ya, insya Allah. Nah, jadi selalu ya berpikir positif, selalu berusaha husnudzon dengan orang lain. Nah, bisa jadi buat teman-teman semua yang sedang melakukan budgeting seperti ini dan berbagi ilmu seperti ini, mereka berniatnya adalah untuk berbagi tips, berbagi cara, berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah ya. Nah, jadi jangan menilai ya apa yang kita lakukan dalam berbagi ilmu seperti ini malah dikatakan sombong, mungkin pamer atau ria dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi selalu ya berpikir positif. Nah, oke, kita langsung masuk dulu ke budgetingnya ya. Nah, yang pertama ini adalah pendapatan ya atau giving. Nah, untuk giving seperti biasa ya, tetap aku skip ya teman-teman ya, karena ini bagi aku masih privacy ya. Nah, yang kedua ini ada tabungan atau saving. Nah untuk saving di sini pun juga aku skip ya teman-teman. Nah yang ketiga itu ada sedekah. Sama yang sedekah juga aku skip ya. Jadi biarkan aku dan keluarga aku aja yang tahu atau suami aku yang tahu ya. Nah yang keempat adalah pengeluaran. Nah pengeluaran di sini yang akan aku bahas ya teman-teman ya. Yang akan aku berbagi mungkin dari segi caranya atau mungkin dari segi semua kategorinya. Nah mungkin bisa diterapkan teman-teman ya dari pengeluaran ini.
Nah, untuk list ini aku tulis beberapa ini ya. Jadi yang pertama ini adalah kategori. Kolom kedua ini aku tulis budget. Nah, kolom ketiga ini aku tulis realita. Nah, lalu kolom keempat itu adalah selisih. Nah, untuk kategori pertama ini adalah biaya tetap atau fixed cost ya teman-teman. Nah, untuk fixed cost ini aku bagi beberapa juga ya. Nah, jadi untuk fixed cost yang pertama ini adalah untuk biaya pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini budgetnya 2 juta ya. Yang kedua adalah biaya listrik ya. Nah, ini aku budget itu 400.000 ya. Nah, yang ketiga itu ada internet atau kuota. Nah, ini juga aku budget 300.000. Nah, lalu yang keempat itu ada transport atau BBM. Ini aku budget 750.000 ya. Yang kelima, nah ini ada arisan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan karena arisan memang kewajiban ya. Nah, ini untuk budgetnya itu 305. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, untuk variable cost, yang pertama itu ada groceries ya teman-teman ya, atau belanja bulanan. Nah, ini aku budget 400.000. Lalu berikutnya itu adalah belanja ini ya, mingguan atau mungkin belanja lauk pauk. Nah, itu aku budget 600.000. Nah, jadi seperti biasanya ya teman-teman. Jadi ini aku bagi di setiap minggunya. Nah, untuk setiap minggunya di week 1 sampai ke 4 itu per minggunya itu 150.000. Nah, yang selanjutnya ini adalah buah ya teman-teman. Nah, untuk buah ini aku budget 100.000 ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah biaya laundry ya teman-teman ya. Untuk laundry ini aku budget 175.000. Nah, lalu berikutnya adalah biaya skincare ya teman-teman ya, atau budget skincare. Nah, ini aku budget 200.000. Nah, lalu ini ada jajan ya, atau fun. Nah, yang selanjutnya ini adalah jajan ya, atau fun. Nah, untuk jajan ini aku budget di 250.000. Nah, yang selanjutnya ini ada budget untuk galon dan gas ya. Nah, untuk galon dan gas ini 120.000. Nah, lalu ada serba-serbi atau biaya dadakan gitu ya teman-teman. Nah, untuk biaya dadakan ini memang istilahnya untuk ini ya, menutup satu sama lain gitu ya teman-teman ya. Nah, dan juga mungkin biaya-biaya untuk yang mungkin di luar budget gitu ya. Nah, ini aku anggarkan di 250.000.
Nah, lalu berikutnya itu ada biaya marketplace gitu ya teman-teman ya. Nah, biasa untuk check out di Shopee atau mungkin marketplace lain. Nah, ini aku anggarkan di 100.000 aja ya. Nah, di sini kenapa 100.000? Jadi memang kita ini memang biar agak terkontrol juga ya, tidak terlalu sering-sering check out. Nah, jadi aku anggarkan di 100.000 aja. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke hitung-hitungan ya. Jadi kita total dulu ya untuk total budgetnya. Nah, ini total budgetnya ya teman-teman ya. Jadi dari total rincian itu 5.950.000. Nah, ini untuk budget di bulan Februari ya teman-teman. Nah, jadi 5.950.000. Semoga ini cukup untuk keluarga aku 1 bulan ke depan ya. Dan semoga ini juga berkah dan bermanfaat untuk kami. Amin. Nah, Uma Ira pun juga mendoakan ya buat teman-teman semua dan aku pribadi pastinya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita karunia rizki yang melimpah ruah dan berkah pastinya ya. Amin. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi ini bagian atau part yang paling seru ya teman-teman ya, yang paling dinantikan sama emak-emak pastinya ya. Nah, jadi memasukkan dana-dananya atau budgetnya ke posnya masing-masing ya. Nah, yang pertama ini adalah SPP atau uang saku ya teman-teman. Ini aku budget di 2 juta. Nah, untuk listrik ini aku budget di 400.000. Nah, untuk kuota ini aku budget di 300.000 ya. Nah, lanjut ke BBM. Nah, ini aku baca di 750.000. Nah, ini untuk arisan aku, ini aku baca di 305 ya. Nah, ini aku coba pilah-pilah dulu ya biar tidak ribet. Oke, selanjutnya ini ya ke groceries gitu ya atau uang belanja bulanan. Ini aku baca di 400.000. Nah, selanjutnya ini adalah untuk food atau lauk pauk atau sayur gitu ya. Nah, ini aku baca di 600.000. Nah, oke selanjutnya nih, ini ada untuk biaya laundry ya. Nah, untuk laundry itu 175.000 ya. Nah, selanjutnya ini ada skincare. Nah, untuk skincare ini aku baca di 200.000. Nah, yang selanjutnya ini adalah galon dan gas. Nah, untuk galon dan gas ini di 120.000. Nah, lalu ada uang jajan ya. Nah, ini untuk jajan-jajan harian gitu ya, teman-teman. Nah, ini 250.000, maaf. Nah, serba-serbi ini di 250.000. Nah, untuk buah ini aku baca di 100.000 ya. Nah, lalu ada marketplace. Nah, untuk marketplace ini 100.000 ya. Alhamdulillah. Nah, ini budget aku untuk ini ya 1 bulan ke depan gitu ya teman-teman ya. Semoga ini berkah dan semoga ini cukup untuk 1 bulan ke depan ya. Amin.
Nah, jadi di sini pun aku juga masih sangat belajar ya. Jadi memang di sini harus menguatkan tekad, harus mempunyai komitmen dan konsistensi yang tinggi ya teman-teman ya, agar budgeting seperti ini juga tidak gagal di tengah jalan. Nah, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah klik video aku dan nonton sampai selesai, dan terima kasih juga yang sudah support selama ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.